Setiap makam yang kita lalui itu memerlukan pengorbanan. Nah, setiap makam yang kita lalui memakan ungkus. Bila kada hakun berkorban, kada akan bisa melalui itu. Nah, contohnya, kalau kita hendak ma'rifatullah, makam yang pertama kita lalui adalah makam tobat. Itu pertama. Nah, makam tobat itu wajib dilalui. Nah, kita kada akan bisa lulus dari makam tobat ini kalau kada mau berkorban. Berkorban harta, berkorban jiwa, berkorban tenaga, dan sebagainya. Nah, bila sudah lulus, hanya naik ke makam yang berikutnya, ke makam wara. Makam wara pun memerlukan pengorbanan juga sampai bisa lulus naik ke makam zuhud, makam yang ketiga. Nah, makam tobat, gimana contohnya makam tobat itu melalui banyak pengorbanan. Satu, kita tobat dari dosa. Dosa ini ada dua. Dosa yang bersangkut paut dengan Allah. Dosa yang bersangkut paut dengan makhluk Allah, manusia contohnya. Nah, ini tobat itu mesti diselesaikan. Apa dosa kita yang bersangkut paut dengan Allah? Kita ada kada puasa, bayari. Kita ada kada sembahyang fardu, bayari. Kita ada kada berzakat, bayari. Nah, ini pengorbanan kita. Dosa dengan Allah. Ada dosa dengan makhluk. Ini hartaku ini didapat dari jalan yang salah. Ini hartaku ini didapat jalan yang kada bujur. Harus dikembalikan hartanya kepada orang yang punya sebenarnya siapa. Nah, mesti dikembalikan harta itu. Ini rumah didapat dari jalan menipu orang duitnya, tukarakan ke rumah. Nah, rumahnya harus ditinggalkan, harus dikorbankan, harus dikembalikan rumah kepada pemilik siapa yang sebujurnya. Nah, rumah ini didapat daripada harta riba, nah, mesti ditinggalkan. Jadi kada mudah orang tobat, kada mudah. Itu urusan harta. Belum lagi aku pernah menzalim, menyakiti si Fulan. Fulannya di mana? Dicari untuk meluluskan agar kita bisa halal. Nah, Fulannya sekarang ada di Surabaya. Ke Surabaya kita datang. Ingatlah dulu, aku nampilin jam dulu. Ingat benar aja. Nah, aku minta maaf nih jam. Aku minta riba, minta halal. Pernah dulu menyakiti Ikam. Pernah menghantam orang, sekarang orangnya ada di Sumatera. Datangi ke Sumatera. Datangi. Minta halal, minta riba. Dulu pernah aku menghantam Ikam. Nah, itu maksudnya bahwa setiap tempat, setiap makam itu memerlukan pengorbanan. Bila kada hakun ke itu, kada mau jalan. Sampai mati kada mau tuntung, tobat saja. Nah, jadi tobat ini harta sudah bersih. Nama pun orang pun sudah dikembalikan. Harta-harta yang kada halal sudah dibersihkan. Dosa-dosa dengan makhluk sudah didatangi. Sudah minta halal. Dosa lawan Allah sambil dibayar, sambil dikala. Nah, ini berarti sudah selesai dalam tobat ini. Hanya bisa naik ke jalan, ke tempat yang berikutnya. Nah, orang yang bujur-bujur tobat tadi dengan sebujur-bujurnya, ini akan diberi Allah sesuatu hadiah. Apa hadiahnya? Adalah mahabbatullah, berupa kecintaan kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah tobat, diterima Allah tobatnya, maka orang ini sukanya hanya berkhalwat, zikir dengan Allah. Sukanya hanya beribadah. Itu tanda-tanda orang yang tobatnya diterima. Sukanya beribadah, hatinya mudah menangis, mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tadi seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara yang sangat ajaib
pada setiap tempat itu. Nah, dulunya kita kada pernah membayangkan nikmat berzikir. Dulu kada pernah membayangkan membaca Quran itu nyaman. Tapi kalau kita sudah tubat dengan sebujur-bujur tubat tadi, Allah akan beri itu. Kita akan nyaman baca Quran, akan nyaman berzikir. Itu ajaib. Ajaib itu ngarannya. Jadi setiap tempat memerlukan pengorbanan. Naik kita ke wara. Tubat itu sudah selesai. Sudah kada bersangkut paut lagi harta-harta, sudah kada bersangkut paut kezaliman orang, sudah selesai, sudah minta halal. Hutang-hutang lawan Tuhan, udah sambil dikaba, sambil dibayar, sudah walaupun belum tuntung lagi, tapi sambil dibayar aja, bayar qadaan. Naik sudah ke tingkat yang kedua, orang ini sudah duduk di makam yang namanya wara. Nah, wara ini orang yang sudah tubat, belum tubat kada kawa wara. Wara artinya apa? Menjaga diri. Baik mata, baik telinga, baik tangan, baik kaki, baik pakaian, baik makanan. Dari hal-hal yang kada jelas halal haramnya. Nah, itu wara namanya. Ini sudah tubat, Bang. Sudah bersih. Sayangannya dirigati pulang. Sayangannya dikotori pulang. Jadi ada harta nang bila kada jelas halal haramnya, kada usah. Kada usah diambil. Bila ada harta nang kada jelas halal haramnya, apalagi banyak condong kepada yang haram maginnya. Ada alamat-alamat yang menunjukkan banyak haramnya, kada usah diambil. Nah itu sudah makam yang kedua. Nah, sudah melangkah-langkah yang kedua untuk mencapai ma'rifat kepada Allah itu. Nah, ya wara ngaran.